Musik pelan mulai mengalun. Perlahan menyorot langit malam yang dipenuhi bintang. Jam menunjukkan pukul 23.47. Suasana mulai terasa haru sekaligus penuh antisipasi. Lisa dan Kak Peot berdiri di depan gerbang rumah Dot. Mereka mengenakan pakaian kasual rapi, tangan membawa kantong kado dan sedikit cemilan. Lisa, khusyuk menatap jam di ponsel, 15 menit lagi. Gua deg-degan sendiri ya. Kak Peot, hei, tenang aja. Kan tinggal nunggu aba-aba dari Robi. Lagian, Haya juga katanya udah jalan bareng Yot. Lisa, nah itu dia. Gua tuh khawatir. Gimana kalau Haya kecapean di jalan? Tadi mukanya pucat banget. Kak Peot, dia maksa, Lis. Gua juga sempat nyuruh dia istirahat. Tapi dia bilang, malam ini aku harus ada. Lisa, menghela napas, semoga dia kuat ya. Gua nggak tahu deh kalau dia sampai drop. Dot pasti shock. Skene. Di dalam rumah Dot, ruang tamu dipadati oleh orang terdekat. Robi sibuk mengatur posisi lilin di atas kue. Anak-anak lain sibuk mematikan lampu ruangan. Dot duduk di ruang tengah, wajahnya bingung karena lampu tiba-tiba redup. Dot, hah? Mati lampu? Ini siapa lagi yang mainin MCB? Suara dari balik tirai, SSSST. Diam, Dot. Tiba-tiba lampu menyala kembali. Semua orang berteriak. Semua, surprise. Selamat ulang tahun, Dot. Dot kaget. Matanya membesar. Tapi yang lebih mengejutkan, Haya melangkah masuk pelan, mengenakan topi rajut coklat tua, jaket kebesaran, dan senyum yang menahan lelah. Rambut palsunya terselip rapi di balik topi. Dot, matanya berkaca-kaca, Haya. Haya berhenti beberapa langkah dari Dot. Lampu ruangan meredup, hanya menyisakan cahaya dari lilin kue ulang tahun. Haya, lembut, selamat ulang tahun, Dot. Semua yang hadir diam. Dot mendekat pelan, lalu memeluk Haya. Pelukan itu hangat, penuh makna. Tapi, Dot ragu. Dot, pelan, Haya, kamu sakit ya? Haya, mengangguk perlahan, lalu tersenyum, iya. Tapi malam ini aku nggak mau sakit. Aku cuma mau kamu tahu, kamu itu penting buat aku. Musik slow instrumental mengiringi suasana haru. Lisa, berbisik ke Kak Peot, ya ampun, ini lebih dari sekadar surprise. Kak Peot, gue takut air mata gue turun bareng lilinnya nih. Skene. Dot memegang tangan Haya, menuntunnya ke arah kue. Dot, ayo bareng tiup lilinnya. Haya, Dot boleh nggak aku yang doa dulu? Dot, tentu. Haya menunduk. Suasana hening. Haya, pelan, tapi tegas, ya Tuhan, malam ini aku bersyukur masih bisa berdiri di sini. Berikan aku cukup waktu, cukup kekuatan untuk tetap ada untuk orang-orang yang aku sayang. Semua diam. Ada yang menyeka air mata. Dot menggenggam tangan Haya lebih erat. Semua, amin. Haya dan Dot bersama-sama meniup lilin. Lampu menyala kembali. Semua bersorak, suasana kembali meriah. Tapi, di balik senyum Haya, ada sorot mata yang menyimpan rasa cemas dan harapan. Kona, Rob, lu lihat nggak sih Haya? Jalannya kayak dipaksain banget. Robi, gua tahu. Makanya gue udah siapin kamar buat istirahat kalau dia capek. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Kona, lu baik juga ya, Bi. Robi, biasa. Gue calon bapaknya anak Tante Mika. Kona, nah ini mulai lagi. Apakah Haya mampu bertahan malam ini? Atau ada sesuatu yang tak terduga akan terjadi? Nantikan episode selanjutnya. Musik lembut tetap mengalun. Kamera menyapu pelan wajah-wajah bahagia di ruang tamu. Tapi di sudut ruangan, Haya mulai terlihat gelisah. Wajahnya pucat, napasnya sedikit terengah. Beberapa menit setelah tiup lilin, Dot tersenyum sambil membawakan segelas air putih. Nih, minum dulu. Kamu pasti capek, kan? Haya berusaha tersenyum, iya dikit sih. Tapi nggak apa-apa kok. Senang bisa lihat kamu senyum kayak tadi. Dot, khusyuk menatap Haya,
Kamu tahu nggak, gue sempat mikir kamu udah nggak mau ketemu gue lagi. Heya, nunduk, mengelus gelas di tangannya, aku juga takut. Takut ketemu kamu malah bikin aku tambah sedih. Tapi gue sadar, gue lebih sedih kalau jauh dari kamu. Dot, terdiam sejenak, lalu pelan-pelan mengulurkan tangan, kalau gitu jangan jauh lagi, ya? Heya mengangguk pelan. Tapi tangannya sedikit gemetar saat menyentuh tangan Dot. Lisa yang melihat dari jauh mulai khawatir. Lisa, sumpah, peot itu Heya udah mulai pucat. Lihat tangan dia, tremor. Gue takut ini terlalu lama buat dia. Kak Peot, nah itu. Udah gue bilang juga tadi, mending ngucapin terus pulang. Tapi dia maksa banget. Sekarang gimana? Kita culik aja dia diam-diam? Lisa, nggak bisa, dia bakal ngelawan. Harus ada cara supaya dia sendiri yang mutusin buat istirahat. Kak Peot, gue ada ide. Tapi jangan kaget ya. Peot langsung menuju Dot dan Heya. Kak Peot, Kak Dot boleh pinjam Heya bentar nggak? Dot, hah? Mau ngapain? Kak Peot, ngikik sedikit sambil menarik tangan Heya, dia belum ngasih kado ke gua nih. Katanya mau surprise juga. Nih gua culik sebentar. Heya, hah? Kak Peot, gua? Kak Peot, udah, cepetan, ayo ke belakang. Heya ditarik pelan. Lisa ikut membuntuti mereka ke dapur belakang. Skene, dapur belakang lampu remang, lebih tenang. Kak Peot, duduk dulu, Heya. Gua serius. Heya duduk pelan, tangannya memegang perut. Nafasnya lebih berat. Lisa, Heya, lu udah nggak bisa bohong. Lu lelah banget. Sekarang pilih, pingsan di depan Dot atau istirahat sebentar di kamar atas? Heya, menahan air mata, gua pengen kuat. Gua pengen temenin dia sampai selesai acaranya. Kak Peot, Heya, gua tahu kamu kuat. Tapi kekuatan juga tahu kapan harus istirahat. Dot nggak bakal marah kok. Dia malah tambah sayang. Heya akhirnya mengangguk lemah. Kak Peot memberi isyarat pada Lisa, lalu mereka menuntun Heya pelan ke atas. Skene, lantai atas kamar kosong khusus untuk Heya. Robi sudah menyiapkan kasur, selimut, dan air hangat. Robi, tenang aja, Heya. Ini kamar yang paling adem. Kalau Dot nanya, gua yang kasih tahu. Heya tersenyum, berterima kasih, lalu rebah. Wajahnya lega, meski tubuhnya masih lemah. Skene, kembali ke ruang tamu. Dot mencari Heya di tengah keramaian. Dot, Kak Peot. Heya mana? Kak Peot, senyum menenangkan, dia lagi istirahat sebentar. Capek katanya. Dot, capek? Kok nggak bilang ke gua langsung? Lisa, dia takut ngerusak suasana, Dot. Tapi dia titip pesan. Dot, apa? Lisa, dia bilang, terima kasih sudah lahir di dunia yang sama-sama aku. Dot terdiam. Matanya berkaca. Ia tersenyum, menunduk, dan berbisik sendiri. Dot, gue yang harusnya bilang makasih karena udah tetap bertahan. Musik mengalun pelan, suasana mereda. Ketulusan kadang tidak butuh lama, hanya butuh momen yang nyata. Tapi, apakah malam ini akan tetap tenang?